Halo teman-teman, hari ini kita akan berpetualang bersama seorang anak yang sangat ceria bernama Rino. Rino punya robot mainan baru, namanya Robo. Robo ini keren sekali, warnanya biru dan bisa bergerak sendiri. Suatu pagi yang cerah, Rino sangat bersemangat untuk mengajak Robo bermain di taman belakang rumahnya. Wah, pasti seru sekali ya. Rino meletakkan Robo di atas rumput hijau. Robo, ayo kita main petak umpet, kata Rino sambil tersenyum lebar. Rino menutup matanya dan mulai berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Siap atau tidak, aku datang. Rino pun membuka matanya dan mulai mencari Robo. Dia melihat ke belakang pot bunga besar. Tidak ada. Dia mengintip di bawah bangku taman. Juga tidak ada. Di mana ya Robo bersembunyi? Setelah beberapa saat mencari, tiba-tiba Rino mendengar suara aneh. Kriet, kriet. Suara apa itu ya? Rino mengikuti arah suara itu dan terkejut. Dia melihat Robo terjebak di dalam sebuah lubang kecil yang tertutup daun-daun kering. Ternyata, saat bersembunyi tadi, Robo tidak sengaja jatuh ke dalam lubang itu. Rino mencoba meraih Robo, tapi tangannya tidak sampai. Waduh, bagaimana ini? Rino merasa sedikit panik. Dia berusaha menarik Robo dengan ranting pohon, tapi Robo terlalu berat. Dia mencoba menggali tanah di sekitar lubang, tapi lubangnya terlalu dalam. Rino mulai merasa sedih dan bingung. Dia sangat sayang pada Robo dan tidak mau mainannya rusak. Dia berpikir keras, apa ya yang harus aku lakukan? Tiba-tiba, Rino teringat sesuatu. Dia ingat pesan ibu, kalau Rino butuh bantuan, jangan ragu untuk bilang. Ya, awalnya Rino sedikit malu. Dia berpikir, ini kan masalah kecil. Masa aku harus minta tolong? Tapi Rino sadar, dia sudah mencoba sendirian dan tidak berhasil. Dia tidak bisa menyelamatkan Robo seorang diri. Akhirnya, dengan segenap keberanian, Rino memutuskan untuk meminta bantuan. Rino menarik napas dalam-dalam, lalu berlari ke dalam rumah sambil berteriak, "Tolong aku, ibu, ayah, tolong!" Suaranya terdengar sampai ke ruang keluarga, tempat ayah dan ibu sedang membaca buku. Mendengar teriakan Rino, ayah dan ibu langsung bergegas ke taman. Mereka sedikit khawatir. Ada apa ya dengan Rino? Rino, ada apa, nak? Tanya ibu dengan lembut. Rino menunjuk ke arah lubang kecil itu. Ibu, ayah, Robo jatuh ke dalam lubang. Rino sudah coba, tapi tidak bisa mengeluarkannya. Jelas Rino dengan wajah cemas. Ayah melihat ke dalam lubang dan tersenyum. Oh, jangan khawatir, Rino, ayah punya ide, kata ayah menenangkan. Ayah lalu masuk ke gudang dan kembali membawa sebuah sekop kecil dan tali. Ayah menggunakan sekop untuk melebarkan sedikit lubang itu agar lebih mudah dijangkau. Setelah itu, ayah membuat simpul pada tali dan dengan hati-hati menurunkannya ke dalam lubang. Ayah mengaitkan tali itu ke lengan Robo. Nah Rino, sekarang kita tarik pelan-pelan bersama-sama ya, kata ayah. Rino memegang ujung tali bersama ayah. Ibu juga ikut membantu memberi semangat. 1, 2, 3. Mereka menarik tali itu dengan perlahan dan hati-hati. Dan, berhasil. Robo berhasil diangkat keluar dari lubang. Hore! Rino langsung memeluk Robo dengan erat. Terima kasih, Robo. Kamu tidak apa-apa, bisiknya. Dia lalu menoleh ke ayah dan ibu. Terima kasih banyak, ayah, ibu. Kalau tidak ada kalian, Rino tidak tahu harus bagaimana. Rino merasa sangat lega dan bahagia. Wajahnya kembali ceria seperti biasanya. Ibu mengelus kepala Rino. Sama-sama, sayang. Ingat ya, tidak apa-apa kok kalau kita butuh bantuan. Meminta tolong itu bukan berarti kita lemah, tapi itu menunjukkan kita pintar mencari solusi. Kita semua kadang butuh bantuan orang lain, kata ibu sambil tersenyum. Ayah menambahkan, betul sekali. Justru dengan bekerja sama, masalah yang sulit bisa jadi lebih mudah diselesaikan. Lihat kan, tadi kita bertiga berhasil menyelamatkan Robo bersama-sama. Rino mengangguk mengerti. Dia sadar,
Kalau saja tadi dia terus malu dan tidak berani minta tolong, Robo mungkin masih terjebak di dalam lubang. Sejak hari itu, Rino belajar sebuah pelajaran penting. Dia tidak lagi ragu untuk meminta bantuan jika menghadapi kesulitan. Misalnya, saat dia tidak bisa membuka tutup botol minumannya, dia langsung berkata, "Kakak, boleh tolong bukakan?" Atau saat dia tidak mengerti pelajaran di sekolah, dia berani bertanya pada bu guru. Rino jadi anak yang lebih percaya diri, karena dia tahu selalu ada orang-orang di sekitarnya yang siap membantu. Dan yang paling penting, dia juga jadi suka membantu teman-temannya yang sedang kesulitan. Karena membantu dan dibantu adalah hal yang sangat menyenangkan. Nah, teman-teman, dari cerita Rino tadi kita bisa belajar ya, kalau kalian punya masalah, sekecil apapun itu, jangan pernah takut atau malu untuk bilang tolong aku. Entah itu kepada orang tua, guru, atau teman. Meminta tolong itu adalah tanda kalau kita hebat dan berani. Terima kasih sudah menonton petualangan Rino hari ini. Jangan lupa untuk selalu ceria dan saling membantu ya. Sampai jumpa di cerita seru lainnya.